Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fiana Citra Raimon dengan NIM 1901727. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan dialek untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dialektologi. Untuk penjelasan selengkapnya, simak video ini. Yang pertama, perkembangan dialek. Perkembangan bahasa atau dialek dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Misalnya, mengenai variasi fonetis, variasi fonemis, dan variasi morfologis. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar sistem bahasa, meliputi waktu, tempat, sosial budaya, situasi, dan sarana yang digunakan. Perkembangan suatu dialek atau bahasa sangat tergantung kepada sejarah daerah yang bersangkutan. Di samping itu, faktor agama, kebudayaan, ekonomi, dan komunikasi juga ikut andil dalam perkembangan dialek suatu daerah. Munculnya ragam dialek juga disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa ketika terjadi perpindahan penduduk, penjajahan, atau peperangan. Pengaruh dialek atau bahasa yang bertetangga juga ikut andil mewarnai wujud dialek di suatu wilayah. Bisa berwujud kosakata, lafal, maupun struktur. Dalam sebuah perkembangan, pastinya ada perkembangan yang membaik dan yang memburuk. Untuk perkembangan yang membaik terlihat dari bahasa daerah yang dianggap sebagai bahasa standar, bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah seperti pelajaran mulok. Penobatan bahasa menjadi bahasa baku tidak mengalami kesulitan karena faktor luar bahasa, seperti sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintah, keraton juga berperan sebagai pemeliharaan perkembangan kebudayaan termasuk bahasanya. Selanjutnya ada perkembangan yang memburuk. Perkembangan yang memburuk terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah pengaruh dari bahasa lain. Masuknya bahasa kebangsaan ke dalam bahasa daerah dan masuknya bahasa kebangsaan dan bahasa baku, bahasa daerah ke dalam dialek dengan melalui berbagai saluran baik secara resmi maupun tidak resmi. Seperti yang pertama ada sekolah atau lembaga pendidikan. Hampir semua sekolah dasar, bahkan TK, terutama yang ada di kota, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghantar di dalam kelas. Dalam hal ini, akan mengancamkan anak didik yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Selanjutnya saluran budaya. Saluran ini antara lain karena adanya surat kabar, radio, televisi, buku, majalah, dan film yang menggunakan bahasa Indonesia. Tidak adanya siaran bahasa daerah di TV merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung mengharuskan orang untuk mendengar dan mencoba memahami bahasa Indonesia itu dengan kemampuan yang dimiliki. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial. Dengan membaiknya taraf sosial masyarakat, kemungkinan memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik dan memperoleh kedudukan lebih baik pun menjadi lebih terbuka lebar. Dengan demikian, masyarakat akan berusaha mendapatkannya dengan meninggalkan kampung halaman atau desa untuk pergi ke kota yang lebih besar. Di kota itu, mereka hidup bergaul dengan orang lain yang menggunakan bahasa lain dan pada akhirnya lambat laun akan meninggalkan bahasa daerahnya. Apalagi dialeknya. Hal ini merupakan pertanda semakin memburuknya bahasa daerah, apalagi dialek. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.